6. Serangan hantu ganda. Bulan tergantung di langit berkedip-kedip. Kampus sekolah yang tenang memancarkan aura yang aneh. Paman Liu dan saya mencari di area utama kampus, tetapi tidak ada jejak Zhen. Ketika saya menelepon teleponnya, masih belum ada jawaban. Saya menelepon Sweking, tetapi dia melaporkan bahwa Zhen tidak pergi untuk menemukannya. Juga, karena Prof. Xiao sudah tidur, maka dia akan menemui kami untuk mencari Zhen. Meskipun Zhen dari jenis kelamin yang lebih lemah, dia juga seorang juara seni bela diri campuran. Para perusuh biasa tidak akan bisa mengganggunya sedikit pun. Apa yang aku khawatirkan adalah bahwa dia akan bertemu dengan sesuatu yang tidak biasa hantu wanita dengan bayi. Malam ini sebenarnya bukan bulan purnama, tetapi tampaknya cukup dekat. Zhen mungkin pergi untuk memeriksa hutan kamper di belakang asrama wanita, dan ada kemungkinan besar dia akan mengalami masalah. Sweking tidak setuju dengan tebakanku, tapi dia juga tidak menentangnya, jadi aku menganggapnya sebagai kesepakatan diam-diam. Saya memutuskan untuk pergi ke hutan untuk mencari Zhen. Tanpa ragu-ragu, Sweking mengikutinya, tetapi Paman Liu tidak berani berjalan di sekitar hutan saat ini. Dia memperingatkan kami lagi bahwa jika kami pergi ke hutan sekarang, kami mungkin mengalami bahaya. Dia benar, tetapi kita tidak dapat mengabaikan bahwa nyawa Zhen mungkin dipertaruhkan. Meskipun dia memperlakukan saya sebagai samsak tinju, kami pada akhirnya tetap menjadi mitra. Saya memberitahu Paman Liu untuk kembali ke ruang keamanan dan menunggu. Dan kemudian menelepon saya jika Zhen kembali. Kemudian Sweking dan saya bersiap untuk mulai mencari Zhen di hutan. Paman Liu menyerahkan senternya padaku dan mengingatkan kami lagi untuk sangat berhati-hati di dalam hutan. Jika kami melihat sesuatu yang putih, kami harus segera pergi. Saya berterima kasih padanya dan kemudian Sweking dan saya menuju ke area misterius di belakang asrama wanita. Saat kami memasuki hutan kamper, saya tiba-tiba merasa dingin. Meskipun saya pernah ke sana sebelumnya, itu terjadi pada siang hari. Hutan kamper malam hari memiliki perasaan yang sangat menakutkan ini. Pohon kamper besar menghalangi sebagian besar cahaya. Terlepas dari betapa cerahnya bulan, masih sulit untuk melihat jari Anda sendiri di dalam hutan. Hanya sesekali Anda bisa melihat seberkas cahaya bulan melalui dedaunan. Seperti Dewi Bulan yang menembak tanpa ke tanah. Pepohonan tinggi di tengah malam tampak seperti monster yang memamerkan cakarnya. Itu benar-benar mengintimidasi dan membuat takut seseorang. Tapi apa yang benar-benar memenuhi hati Anda dengan ketakutan adalah kemungkinan bahwa bersembunyi di balik pohon kamper adalah hantu perempuan berpakaian putih. Dengan rambut acak-acakan dan tatapan tidak menyenangkan, menggendong bayi di pelukannya. Dan dia bisa membuat serangan mendadaknya kapan saja. Begitu kami masuki hutan, Sweking berjalan di depanku. Bukannya di belakangku seperti biasa. Sepertinya dia ingin melindungiku, dan meskipun memiliki seorang wanita yang melindungiku membuatku agak malu, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jika hantu wanita tiba-tiba muncul, saya mungkin tidak bisa melarikan diri. Saya baru saja lulus ujian kebugaran terakhir, dan kaki kanan saya sepertinya selalu mulai kram di saat-saat paling kritis. Senternya sangat terang, tetapi di dalam hutan yang gelap ini, tiba-tiba terasa sangat tidak berarti, hanya dapat menyinari area kecil. Karena jangkauan senter sangat terbatas, itu sebenarnya membuat orang semakin takut. Sarafku seperti tali busur yang kencang. Sweking tiba-tiba berhenti di depan saya, dan saat saya melihat sekeliling, saya tidak sengaja menabraknya. Tubuh wanita yang lembut, bahkan melalui pakaiannya, aku bisa merasakan kulitnya yang lembut seperti bayi. Ini mungkin hanya perasaan saya sendiri, tetapi ada aroma melati ringan di tubuhnya yang membuat saya melamun dengan damai. Tapi ini bukan waktunya untuk melamun, karena bahaya sedang mengintai di sekitar kita. Sweking berdiri diam di depanku, melihat sekelilingnya. Saya diam-diam mematikan senter, jangan sampai seseorang menemukan kehadiran kami. Dengan mata tertutup, saya mulai mendengarkan. Lalu aku mendengar suara perempuan bernyanyi lembut. Sis desis, ular putih abadi. Dengan kekuatan tak terbatas, 1000 tahun, pergi. Mengi. Tidak mempedulikan, di kuburan abadi, 100 tahun tidur.
Bergemuruh, seorang tamu ada di sini. Alih-alih membawa hadiah, mereka siap untuk menghanguskanmu. Ketika saya membuka mata, saya menyadari bahwa Sui King telah tegang melihat ke arah jam 10. Mengikuti tatapannya, aku melihat sosok putih jauh di dalam hutan. Seperti kain putih yang menutupi pepohonan. Saya pikir kami akan menemukannya, hantu yang kami cari. Sui King tidak bersuara, dia juga tidak berbalik, matanya tertuju pada sosok di depan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menandakan niatnya untuk menuju ke sana. Seperti sebelumnya, dia tidak memberi saya kesempatan untuk menentang atau setuju. Aku mengikuti di belakangnya dengan tenang. Jalannya sangat santai, tidak berbeda dengan biasanya berjalan di jalan. Dia tidak sengaja memperlambat langkahnya, namun langkahnya tidak mengeluarkan suara. Ketika kami berada sekitar 30 meter dari sosok putih itu, dengan bantuan sinar bulan yang mengalir melalui dedaunan, saya nyaris tidak melihat seorang wanita bersandar di pohon kamper mengenakan gaun pasien putih bersih. Rambutnya yang terurai hampir menutupi seluruh wajahnya. Hanya memperlihatkan mata kirinya yang seperti binatang buas bersinar merah dan mulut yang sedikit terangkat. Meskipun rambutnya acak-acakan, sepertinya sudah lama tidak disisir. Di bawah sinar bulan, saya bisa melihatnya bersinar. Dalam pelukannya, dia menggendong bayi berusia 3 bulan, telanjang dan dengan kulit pucat aneh. Kulit bayi sangat putih dan kurang berkilau, seolah-olah sudah lama mengering, tetapi tubuhnya montok seperti bayi lainnya. Ini tanpa diragukan lagi adalah hantu wanita legendaris. Iklan saat kami mendekat, kami menarik perhatiannya. Dia berhenti bernyanyi dan perlahan menoleh menghadapi kami. Senyumnya semakin lebar, memperlihatkan senyuman yang sangat menakutkan. Jantungku berdegup kencang saat memikirkan apakah aku harus lari atau tidak. Tapi Sui King sudah bersiap untuk serangan. Tubuhnya sedikit miring ke kanan dan meraih mantelnya di belakang pinggangnya. Saat dia mengangkat pistol di tangan kanannya ke hantu wanita, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengarahkan bidikannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jika saya harus mendeskripsikannya dengan satu kata, itu pasti keren. Saya pikir jika dia melepaskan tembakan sekarang, hantu perempuan itu akan ditembak bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Tapi apakah pistol efektif untuk hantu? Memang hantu perempuan itu tidak menunjukkan tanda bahaya dan bibirnya masih terangkat tinggi. Dari sela-sela rambutnya, mata kirinya masih berkedip dengan darah, keganasan haus. Dia membelai bayi yang meninggal di pelukannya. Tangan kanannya, kehilangan setengah jari tengahnya, berlari di atas kepala kecil itu. Tetapi jari-jarinya yang seperti bilah tampaknya tidak menyebabkan cedera. Dia berbicara dengan ringan. Jika Anda ingin menyelamatkan pasangan Anda harus segera menghentikan penyelidikan Anda. Jika tidak, seluruh tim Anda akan mati. Dia menekankan kata mati, dan jantungku mulai bergetak lebih cepat seolah-olah cakar hantunya telah menusuk punggungku, hendak menarik hatiku. Meskipun hati saya diselimuti ketakutan, saya tidak bisa menyerah begitu saja di sini. Saya menarik napas dalam-dalam dan kemudian menunjukkan ide polisi saya, meskipun dalam kegelapan ini. Ide tersebut tampak seperti kartu nama lainnya. Kemudian saya mulai melafalkan dengan nada tenang, "Jangan bergerak, kami polisi. Kami menduga Anda terlibat dengan beberapa kasus pembunuhan. Silakan kembali ke kantor polisi bersama kami untuk penyelidikan lebih lanjut." Hehehe, tawa hantu perempuan itu bergema di kegelapan. Setelah beberapa saat dia berkata, "Anda mengundang saya untuk penyelidikan? Hehehe, apa menurutmu kamu memiliki kemampuan untuk membawa hantu untuk diselidiki?" Hehehe, tawanya membuat rambutku berdiri tegak. Dia tertawa dan tertawa, lalu tiba-tiba muncul di Sui King. Gerakan hantu wanita itu sangat cepat sehingga tidak terlihat seperti berlari. Tetapi seolah-olah kakinya telah meninggalkan tanah dan dia terbang menuju Sui King seperti peluru. Jarak 30 meter tiba-tiba menjadi hanya 1 meter. Dengan serangan mendadak seperti itu, kebanyakan orang tidak akan cukup cepat bereaksi. Tapi Sui King bukan hanya orang biasa. Bang, suara tembakan yang tajam terdengar dari seluruh hutan. Hantu wanita yang telah terbang di Sui King beberapa saat yang lalu tiba-tiba dalam perjalanan ke tanah.
Bahu kanannya terkena peluru dan darah segar merembes ke pakaian putihnya. Pistol 54 adalah senjata ampuh dari jarak dekat. Meskipun hanya mengenai bahu, itu cukup untuk menghentikan pihak lain untuk membalas. Tapi hantu wanita di tanah bukanlah orang biasa. Jadi Sweking tidak santai, senjatanya masih mengarah ke hantu itu. Hantu perempuan itu telah ditembak sekali, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Bibirnya masih melengkung membentuk senyuman. Kamu tidak bisa membunuhku, karena aku hantu. Hantu pembunuh manusia. Dia memiringkan kepalanya ke kanan. Sweking menyadari bahwa dia bermaksud melarikan diri dan segera menembak. Karena hantunya terlalu cepat, peluru meleset dan hanya menyerempet lengan kirinya. Namun, kekuatan peluru tersebut menyebabkan hantu itu kehilangan keseimbangan dan dia jatuh ke tanah. Bayi di pelukannya terbang beberapa langkah ke depan. Dia tampak sangat khawatir dengan bayinya dan segera naik untuk mengambilnya. Tetapi Sweking tidak memberinya kesempatan itu. Dia melepaskan tembakan lagi. Tapi dengan cahaya redup dan jarak yang semakin jauh di antara mereka, peluru itu tidak mampu mengambil nyawa. Hantu perempuan itu sepertinya menyadari betapa sulitnya untuk mengambil bayi itu sekarang dan kembali ke belakang pohon kamper. Menggunakannya sebagai barikade, dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Sweking melirik ke arahku dan kemudian ke bayi yang mati di tanah. Tanpa sepatah kata pun, dia mulai mengejar ke arah hantu wanita. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, aku bukanlah orang bodoh. Tentu saja aku tahu apa yang dia inginkan. Aku melepas mantelku dan berjongkok dengan cepat membungkus bayi yang mati itu. Hantu itu selalu menggendong bayi itu, jadi aku belum pernah melihat kakinya sebelumnya. Melihatnya dengan jelas sekarang, saya terkejut kaki bayi yang mati itu bergabung menjadi satu. Seperti Putri Duyung, Sweking sudah melangkah cukup jauh. Di sini berbahaya dan saya tidak boleh tinggal lama, jadi tanpa pikiran lagi, saya menggendong bayi yang sudah meninggal. Hendak kabur mengejar Sweking, tetapi ketika saya berdiri, saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang terburu-buru di belakang saya. Aku berbalik dan menyalakan senterku, menampakkan hantu wanita berpakaian putih di hadapanku. Dia sepertinya kesulitan menyesuaikan kecerahan senter saat dia mengangkat tangannya untuk menutupi matanya. Saya memanfaatkan waktu dan menendang perutnya, membungkusnya hingga jatuh. Lalu aku lari secepat yang aku bisa. Saya berlari untuk hidup saya tanpa berbalik. Aku bisa mendengar dia mengejarku. Tapi kecepatannya tidak secepat itu dan dia tidak bisa mengejarku. Kaki kanan saya kram dan saya hampir kehabisan napas, tapi untungnya saya sudah keluar dari hutan. Saya melihat sekeliling dan tidak melihat jejak hantu perempuan. Sepertinya dia sudah menyerah saat aku akan keluar dari hutan. Di bawah sinar bulan, saya merasakan semacam perasaan seolah-olah saya baru saja lolos dari kematian. Sepertinya aku juga sangat takut mati. Saya jarang bertemu dengan situasi seperti ini ketika Xiao Xiang adalah pasangan saya. Dengan dia di sisiku, aku selalu merasa aman. Iklan Ahmu. Suara wanita yang tiba-tiba dan dingin membuatku terlonjak. Saya melihat kemana suara itu berasal dan hati saya sedikit tenang, karena itu adalah Sweking. Dia melihat saya terengah-engah dan bertanya, "Ada apa?" Saya diusir oleh hantu wanita. Saya terus terengah-engah. Bayangan keraguan muncul di wajah Sweking. Hantu perempuan, aku mengejarnya jauh-jauh ke sini sebelum dia menghilang. Bagaimana dia bisa berada di belakangmu? Ketika napas saya akhirnya kembali normal, saya menjawab itu adalah hantu wanita yang berbeda. Meskipun mereka terlihat sangat mirip dengan pakaian putih yang sama dan rambut panjang menutupi wajah mereka. Hantu yang mengejarku sedikit lebih pendek dan dia terlihat lebih kecil secara keseluruhan. Dan pakaiannya tidak berlumuran darah, jadi dia mungkin tidak ditembak. Yang terpenting, gerakannya jauh lebih lambat dari hantu pertama. Jika tidak, Anda akan mengumpulkan mayat saya sekarang. Saya akan membuat catatan dalam laporan bahwa saya tidak dapat melindungi Anda. Meskipun suara Sweking terdengar sangat dingin, saya kira dia meminta maaf kepada saya. Aku tidak terluka, jadi lupakan laporannya untuk saat ini. Di mana kamu kehilangan hantumu? Ketika saya keluar dari hutan, saya tidak melihatnya lagi, jadi saya mungkin kehilangan dia di sekitar sini.
Saya sudah memeriksa area sekitar tapi saya tidak menemukan apa-apa. Meskipun nada Sweking masih dingin, dia tampak sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Lalu aku melihat sekeliling dengan serius. Tidak ada pohon kamper untuk bersembunyi di belakang dan sinar bulan bersinar meninggalkan hilau perak pada segala hal. Tanpa ada yang menghalangi pandanganku, aku langsung tahu kami berada tepat di belakang asrama wanita dengan jendela kamar 106 tepat di depan kami. Antara asrama dan hutan ada bidang ruang kosong tanpa apapun yang bisa disembunyikan. Apakah hantu itu masuki kamar 106 dari jendela? Saya berjalan ke jendela dan mencoba untuk mendorongnya terbuka, tetapi tidak peduli seberapa besar kekuatan yang saya gunakan. Itu tidak akan terbuka. Saat itu, telepon saya mulai berdering. Nomor ruang keamanan muncul di layar. Kemana kamu lari? Suara Zen terdengar dari telepon. Seharusnya aku yang menanyakan itu. Saat saya menelepon Anda tidak menjawab. Sweking dan saya telah mencari Anda selama ini. Sepertinya ponsel saya tertinggal di dalam mobil. Kamu menang. Cepat ke asrama wanita. Kami menemukan sesuatu. Petik 2. Sweking dan saya menuju ke pintu masuk asrama wanita, dan saya mulai membuka bungkus bayi yang meninggal di mantel saya, memperhatikan dengan cermat kelainan dengan kaki yang menyatu. Saya tidak dapat melihatnya dengan jelas sebelumnya, jadi saya pikir itu adalah mayat bayi. Tetapi setelah melihatnya sekarang, saya melihat bahwa itu sebenarnya adalah boneka selembut bantal. Karena saya tidak tahu apakah tubuh saya tertutup racun atau zat berbahaya lainnya, saya tidak menyentuhnya secara langsung. Dilihat dari penampilannya saja, ternyata terbuat dari kulit manusia, kulit utuh bayi. Saya hanya melihat satu jahitan di sepanjang punggungnya, tapi tidak di tempat lain. Sepotong kulit manusia ini sangat pucat, lupakan orang Asia. Bahkan orang kulit putih pun tidak bisa sepucat itu, meski ada kemungkinan sudah memutih. Tidak ada organ reproduksi yang jelas pada tubuh bagian bawahnya, meskipun kemungkinan besar bukan laki-laki. Karena kakinya menyatu, tidak jelas apakah itu perempuan atau intersex. Setelah diperiksa lebih cermat, kepala dan lehernya agak aneh. Lehernya sedikit lebih panjang daripada bayi biasa, dan area mulutnya sedikit menonjol. Karena alat kami yang terbatas, akan sulit untuk menemukan petunjuk apapun dari boneka mengerikan berkulit manusia itu. Jadi saya hanya bisa membungkusnya kembali dengan mantel saya dan menunggu tim teknis untuk memeriksanya besok. Kami menunggu di depan asrama wanita, dan sesaat kemudian, Zen datang dengan kesibukan. Aku bertanya padanya kemana dia akan kabur sebelumnya. Dan dia berkata Supervisor Yu mengundangnya keluar untuk makan. Aku bosan melihatmu bermain catur dengan Paman Liu, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi aku pergi jalan-jalan dan melihat apakah aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Tanpa diduga, saya bertemu dengan Supervisor Yu. Dia memiliki wajah yang sangat panjang terakhir kali kami melihatnya, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dia sebenarnya berjalan dari tempat yang cukup jauh untuk menyambut saya. Dia bahkan mulai mengobrol dengan saya dengan antusias. Setelah mengobrol sebentar, dia mengundang saya untuk makan malam. Karena kami bekerja sepanjang hari, saya hanya makan beberapa roti saat makan siang. Lalu ketika dia bertanya, perut saya keroncongan. Dia berkata bahwa ada sebuah restoran di depan gerbang sekolah yang dibuka oleh suaminya. Dan kemudian dia berkata dia akan mentraktirku makan. Awalnya aku tidak berpikir akan baik untuk pergi, tapi setelah dia berkata dia akan memberitahuku sedikit tentang asrama wanita, aku mengikutinya. Setelah kami sampai di restoran, dia membawaku ke kamar pribadi dan meminta suaminya secara pribadi memasak beberapa hidangan untukku. Lalu kami makan dan mengobrol. Tapi semua yang dia katakan kepadaku sangat sepele dan tidak relevan dengan kasusnya. Tetap saja, masakan suaminya enak. Setelah saya selesai makan, saya menyadari bahwa sudah sangat larut. Dan kemudian ketika saya kembali ke ruang keamanan, saya menemukan kalian sedang mencari saya. Mengapa Supervisor Yu tiba-tiba begitu antusias terhadap Zen? Apakah ini ada hubungannya dengan dua hantu wanita itu? Hantu pertama yang kami lihat mengungkapkan bahwa dia tahu kami sedang mencari Zen. Selain Paman Liu,
Hanya orang yang membujuk Zen keluar dari kampus yang tahu tentang itu. Setelah kami memasuki hutan, Paman Liu mencoba menghalangi kami untuk masuk. Jadi kemungkinan dia terlibat dengan hantu perempuan itu tidak mungkin. Di sisi lain, antusiasme yang tidak biasa dari Supervisor Yu agak mencurigakan. Mungkin kita harus melihat latar belakangnya sedikit. Apakah Supervisor Yu terlibat atau tidak? Yang harus kami lakukan sekarang adalah mencari kamar 106 dan memastikan apakah hantu wanita itu telah memasukinya atau tidak. Saya bertanya kepada Zen apakah Supervisor Yu masih di restoran. Dan dia berkata bahwa mereka akan pergi bersama. Dia bilang dia akan kembali ke asrama wanita untuk mengunci pintu. Dia seharusnya sudah masuk ke dalam sesaat sebelum kita berjalan di depan. Kasus ini menjadi semakin rumit dan membingungkan, dan semakin banyak orang yang terlibat. Tetapi saya percaya bahwa hanya ada satu kebenaran, dan kebenaran itu mungkin bersembunyi di kamar 106.